pembelajaran aja, yang kayak mainan atau sejenisnya yang tidak berhubungan. Ibu simpan, ibu minta tolong simpan dulu. Ada apa betul minum? Sudah? Yang di atas meja yang berhubungan dengan belanja meja. Kemudian tengok kiri kanan, ada sampah kah? Oh, bila ada sampah adakah sampah kiri kanan? Bekas sayuran, bekas sarapan ulang tadi pagi bu. Sampah spaghetti bukan aja. Satu lagi tuh. Kawannya sudah bersih? Sudah siap belajar? Kita baca doa. Siapa yang mau memimpin? Ini dulu. Ya. Aduh. Asli bu. Ini barang nih. Ayo. Bu. Untuk membuka kepala marah. Bukan kepala dia bu. Gila kok dulu. Minum kopi. Jalan. Terima kasih Halimah. Ayo dengarkan ibu, kita ice breaking teka-teki dulu. Teka-teki? Dua, tiga, mencari langsa. Mana anda boleh? Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Sampai membuat rambutnya begitu. Aku kasih clue lagi kalau dia memakai kacamata. Wah, kalau sampai saya jawab, dapat lagi. Waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu jawab Ehsan, kamu benar banget. Kalian pasti tahu kan cara satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Karakter ini clue-nya adalah seorang pria tua yang berjualan barang-barang bekas. Langsung aja waktunya 10 detik. Teka-teki ketiga. Ayo, kalau punya kayak gini, kamu bisa jawab nggak ya? Karakter ini berasal dari Indonesia. Ia jadi karakter yang cantik.
Dia adalah Susanti. Kalau kamu sering nonton Upin Ipin, pasti kamu tahu ya karakter satu ini. Gitu. Nah, teka-tekinya tadi ada yang salah, kamu jawab. Karena tahu sudah mau kata bang dari Antoni. Kamu yang tahu. Dennis Dot. Bit, bawain bit. Dennis Dot. Itu ada kesepakatan kelas. Sama perhatikan dan dengarkan baik-baik saat ibu berbicara dan menjelaskan di depan. Kemudian kerjakan tugas kelompok dan individu secara terpaksa dan bersikap saling menghargai dengan guru dan teman. Jadi ibu mohon, ibu harap Pian bila ibu menjelaskan, Pian diam dan perhatikan. Nah, sepakat? Jangan ada yang gendang-gendang meja lah. Ini kita mau belajar ilmu pengetahuan alam atau IPAS. Tepuk semangatin dulu supaya semangat belajarnya. Tepuk semangat. Sekali lagi kurang semangat. Ayo semangat. Tepuk semangat. Ayo, duduk yang rapi. Nah,
Kenapa? Apa sayang nih? Tenang ibu dulu. Ibu Jo. Pinjam ibu. Udah, sayang. Kemudian ada contoh tradisi yang ada di keluarga dan di lingkungan masyarakat. Tadi sudah sebagian kita sebutkan. Nah itu ibu ada gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ya, makan bersama keluarga. Itu jadinya contoh tradisi. Apa tadi? Yang ada di keluarga atau di lingkungan masyarakat? Keluarga. Kalau gambar kedua, itu contoh tradisi yang ada di lingkungan, ya di rumah atau keluarga. Jadi itu ada contoh gambar yang pertama itu makan-makan bersama keluarga. Contohnya pada saat yang merayakan lebaran, ulang tahun. Yang kedua itu bersih-bersih rumah. Biasanya sebelum hari raya juga dan yang dibawain mama ya lo bersih-bersih rumah. Nah itu yang gambar ketiga itu gambar apa? Gambar sedang bersalaman dengan anak. Ya bersalaman itu contoh tradisi. Ya di keluarga. Selanjutnya jarak kubur. Nah yang ini tadi gambar ziarah kubur. Ini tradisi saat kita biasanya saat lebaran juga kita ziarah kubur sesudah sholat Id. Benar lah. Nah itu juga contoh tradisi yang ada di keluarga. Nah itu gambar ada ibu dua gambar lagi. Gambar yang pertama gambar pengantinan. Tradisinya apa yo itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu pengantinnya diangkat bausung? Iya, bausung pengantin. Nah itu tradisi yang ada di keluarga atau di masyarakat? Iya, di masyarakat. Gambar yang kedua itu sedang apa? Membersihkan masjid. Karena masjid itu di lingkungan masyarakat, jadi itu contoh tradisi di lingkungan masyarakat. Itu contohnya contoh apa? Tradisi gotong royong. Itu ada gambar apa tuh? Sungai. Karena di daerah kita, wilayah Kalimantan Selatan ini ada banyak sungai, persawahan, rawa. Itu tuh namanya lahan basah. Nah, yang kayak tadi tuh apa? Ibu Atun tadi tuh mengajarkan tentang wawancara topi pohon. Nah, karena apa mewawancarai di daerah di tanaman kopi pohon itu tanaman yang gitu, termasuk lahan basah juga. Nah di sini ibu menjelaskan di sungai karena wilayah kita juga apa sebagian besarnya terdapat sungai. Masyarakat dan lingkungan kita tinggal di rumah yang sebagian besarnya dekat dengan sungai, di mana mata pencahariannya juga mencari ikan abah atau paman kita. Nah itu sudah tradisi dari zaman dulu.
Kalimantan Selatan terletak di antara 1, 21, 49, 40, 14 lintang selatan dan 114, 19, 13 hingga 116 derajat 33, 28 bujur timur dengan luas wilayah 37,37, 7,53 km persegi. Sementara batas Provinsi Kalimantan Selatan meliputi sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan termasuk ke dalam lahan basah. Menurut Global Wetlands Version 3, total lahan basah Kalimantan Selatan adalah sekitar 1,194,471,98 hektar atau 32,39% dari total luas daratan Kalimantan Selatan. Contoh paling umum dari lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan adalah sungai. Kalimantan Selatan dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Terdapat beberapa sungai besar di Kalimantan Selatan, yaitu Sungai Barito, Sungai Kui, Sungai Martapura, Sungai Nagara, dan Sungai Kabalong, serta anakan sungai lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, video yang kedua tadi video orang sedang apa? Menangguk. Siapa yang sedang pernah menangguk? Cari iwak pakai itu. Pernah. Ibu ada membawa alatnya. Ada atas, ada aku. Coba alatnya tangguk terbuat dari bambu rotan. Ada yang bisa mencontohkan nggak? Boleh. Ya, maju. Siapa yang pakai opal? Siapa pakai? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang bisa lah? Ada. Tapi pernah memakai? Tapi ya pernah memakai? Ini setahu ibu lah cara memakainya tuh kan biasanya kayak di sungai atau ada rumput-rumput. Jadi kita pegang dulu tuh, kita putar dulu airnya tuh kita putar. Sampai kan kita memutar tuh airnya tuh sampai lingkaran kecil lah. Jadinya dari besar kita memutar. Habis itu sudah di tengah itu ada pusaran airnya lah, langsung aja diungkep. Jadi dapat sini ikan apa biasanya? Ikan apa? Puyuh. Dapat? Sambal. Tadi kayak di video tadi ikan apa? Sapat. Biasanya iwak-iwak kecil lah. Jadi ini contoh tradisi juga. Ini alat tradisional dari Kalimantan Selatan.
tradisi yang bersalam-salaman. Itu manfaatnya apa? Bersalam-salaman, makan bersama keluarga. Ada yang tahu manfaatnya?
kelompok 3 Halimah, Khadijah, Nadia, oke. Mendoakan orang yang sudah meninggal dan bersilaturahmi. Apakah sudah benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Semuanya kamu ujung dulu dong masuk. Aku. Selanjutnya dari kelompok Ajija, Anissa, Humaira, Nova. Yang lain dia tepuk diam.
ziarah kubur, habis itu di lingkungan sekitar ada gotong royong. Kemudian kelompoknya lagi menceritakan kegiatan yang pernah mereka lakukan, yaitu gotong royong, yaitu membersihkan lingkungan di rumah dan sekitar rumah. Kemudian dampak positifnya meningkatkan kerjasama dan saling membantu. Apa sudah benar? Nah, tepuk tangan untuk kelompok Nova, Adija, Anissa, dan Muhammad. Karena keterbatasan waktu, cukup dua kelompok aja yang mewakili. Kita isi dulu lah sebelum lanjut. Berdiri bersamanya. Berdiri semuanya. Ayo berdiri.
dipahami? Ada yang sulit dipahami?
dipahami dengan pembelajaran tadi? Ada. Alhamdulillah. Adek yang sini. Lupa jam makan itu. Kalau manfaatnya kan tadi manfaat belajar tradisi, mendapatkan ilmu tentang tentang tradisi, apalagi manfaat belajar. Mendapatkan nilai saat berkelompok. Mengetahui budaya kita sendiri. Jadi lebih tepatnya itu kita dari belajar tradisi keluarga dan masyarakat tadi, kita jadinya mengetahui tradisi-tradisi apa aja yang ada di keluarga kita, yang ada di masyarakat. Kemudian kita juga dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung. Jadi misalnya nih, when pian di lingkungan tuh, jadi kada bingung